Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-131. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakathara amdada. Wa alima, dan mengetahui ya Allah, ihtiyajaka akan butuhmu ila fadlihi, kepada karunia-Nya Allah. Fakathara, maka kemudian memperbanyak atau menjadikan banyak ya Allah amdadaha, akan peparing melalui sholat. Bahwa Allah sangat paham, sangat mengerti bahwa kamu itu sangat butuh. Kamu sangat pengen banget untuk memperoleh fadlnya Allah dari apa yang kamu lakukan, terutama di dalam sholat ini. Memang sholat itu yang awalnya 50, ya, itu berat rasanya ketika engkau harus melaksanakan sebanyak 50 waktu itu. Artinya kamu merasa keberatan, kamu tidak sanggup. Akan tetapi ketidaksanggupanmu untuk melaksanakan, yaitu sholat sebanyak 50 waktu itu, ya, itu tidak sejalan dengan keinginanmu. Kamu pengen dan kemudian dipenuhi oleh Allah, ya, dipenuhi oleh Allah dengan diberikan diskon atau kortingan dari 50 waktu itu kemudian menjadi 5 waktu dalam satu hari itu, ya, diberikan diskon oleh Allah. Tetapi kamu pengen tetap bahwa nilai 50 waktu itu jangan sampai dikurangi. Nah, ini yang dimaksud bahwa Allah sangat paham, mengerti bahwa kamu butuh akan fadlnya Allah dengan sholat 5 waktu, ya, dengan sholat 5 waktu yang ada itu. Tapi kamu tetap menginginkan nilai di balik 5 waktu itu seperti halnya melaksanakan, yaitu 50 waktu. Nah, itu Allah paham seperti itu. Al-muradu, yang dimaksudkan bil amdati, dengan istilah amdad, tapi yang pas ini bil imdad. Al-muradu, adapun yang dimaksudkan bil amdati dengan amdad, apa sih amdad itu? Al jaza'u, balasan, alladzi, yang rotaba atau rutiba, bisa rotaba, yang telah mengurut, menertibkan atau telah ditertibkan, apa alaiha, atas, yaitu amdad atau jaza. Alladzi rutiba, yang telah diurut, alaiha, atas sholat. Rotab itu maknanya banyak, jadi bisa rotaba itu bisa dibayar, bisa alladzi rotaba, umumnya alladzi, yang rotaba, membayar, ya alladzi alaiha, atas sholat, bisa. Tapi lebih pas kalau diartikan diurutkan, alladzi, yang rutiba, telah ditertibkan, diurutkan, alaiha, atas sholat. Waja'ala, maka kemudian menjadikan Allah kulla sholatin, pada setiap sholat,
Pada setiap sholat itu Allah menjadikan bi asyrin dengan 10 derajat, diberi 10 derajat. Jadi satu sholat, artinya satu sholat itu ya satu, misal duhur ya. Di dalam sholat duhur yang dilakukan itu akan diberi, yaitu berapa itu? Yaitu diberi 10 derajat. Duhur 10 derajat, maghrib 10 derajat, isya 10 derajat, subuh 10 derajat, maka terhitung nanti akan menjadi 50 derajat. Faya, maka adapun sholat itu khamsun, banyaknya 5 waktu ya, sementara sholat itu banyaknya 5 waktu. Di dalam satu hari kan 5 waktu kan. Waya adapun 5 ya, 5 itu yang masing-masing kalau dihitung seperti saya katakan tadi, duhur 10, maka waya adapun 5 itu khamsuna menjadi 50. 10 subuh, 10 duhur, 10 asar, 10 maghrib, 10 isya, akhirnya menjadi 50 derajat. Khamsun adapun yang 5 fil hissi, di dalam indera, di dalam rasa, artinya apa? Pelaksanaannya 5, dirasakan sholat itu 5. Jadi fil hissi di dalam rasanya itu maksudnya di dalam rasa melaksanakan kan 5 waktu. Sementara wa khamsuna, dan adapun 50 itu fil makna, ada di dalam pahalanya atau di dalam nilainya. Ai as-sawabi, maksudnya pahalanya. Luar biasa. Ini yang dimaksudkan dengan Allah tahu bahwa kamu sangat butuh banget untuk mendapatkan fadlnya Allah dari sholat yang 5 itu. Kamu pengen tetap tidak dikurangi ya, tidak dikurangi, artinya dilebihkan tidak 5 tapi menjadi 50 derajat. Maka itu faidha fuilat, maka bila dilaksanakan ia sholat fil jamaati, di dalam jamaah, kanat maka ada apa kullu wahidatin, setiap satu berjamaah itu ganjarannya bihom sawa isrina, yaitu berapa itu? Yaitu 25 derajat ya, coba 25 derajat. Wa kullu darajatin, dan setiap derajat itu bi asyrin 10 ya, 10 derajat setiap satu derajatnya itu adalah 10. Coba kalikan 10 kali berapa itu? Kali 25. 10 kali 25. Maka 10 kali 25 maka fakana, maka ada apa? Ada tuh sholatil jamaati ya, ini jumlah sholat jamaah itu akan memperoleh mi'ataini wa khamsina, yaitu mendapatkan 250 ya, 50 derajat fi kulli sholatin, pada setiap sholat. Wallahu, adapun Allah dzul fadli, yang memiliki karunia al-azimi, yang agung, yang besar. Wa tatafawatu darajati, sementara bertingkat-tingkatnya derajat, berpaut-pautnya sebuah tingkatan, aidon juga ditentukan bikasrotil jamaati, dengan banyaknya jamaah, wa kamaliha, dan kesempurnaan jamaah, wa biqadri, termasuk ditentukan ya berpaut-pautnya atau bertingkat-tingkatannya derajat itu juga ditentukan. Selain ditentukan dengan banyaknya jamaah sholat seseorang, juga ditentukan dengan biqadril huduri, dengan kadar kehadirannya di dalam sholat, artinya bisa hudur di hadapan Allah, wal khusyu'i, dan khusyuk, wal waibati, dan bisa waibah, menyatu atau fana, waraf isuturi, dan
hilang di dalam apa? Hilangnya di dalam tirai-tirai. Artinya betul-betul menyatu, ini menentukan, atau dalam bahasanya orang syariah ya ditentukan oleh kekhusyuan begitu loh. Nilai derajatnya itu nanti akan itu juga sangat berpengaruh. Allah Subhanahu wa taala dawuh fala ta'lamu, tiada mengetahui apa nafsun jiwa. Apa nafsun jiwa ma akan sesuatu ukhfiya yang disamarkan atau dirahasiakan. Laum bagi orang mukmin min qurrati ayun, dari ketenangan hati, dari sholat ini loh. Jadi tidak ada seorang pun ya apa yang telah dirahasiakan bagi orang mukmin dari nilainya sholat ini, jazaan sebagai balasan bima atas sesuatu kanu yang ada siapa mukmin itu ya'maluna, yaitu mereka melaksanakan atau mengamalkan. Wa tatafawatu, begitu juga keterpautan. Wa tatafawatu darajati, begitu. Andai kan kalimat ini tidak dimahdhuf sungguh. Wa tatafawatu aidon, dan tingkatan atau keterpautan derajat itu aidon juga ditentukan biqadril buqi, ditentukan oleh kadar tanahnya atau tempatnya. Kabaitillahil harami, seperti di Baitullah, yaitu di Mekah. Wal Masjidin Nabawi, dan di Masjid Nabawi. Ini pengaruh ini. Berarti yang membuat keterpautan kualitas derajat di dalam melaksanakan sholat itu ada beraneka ragam yang menjadikan berbeda-beda derajatnya nanti. Jadi ada kalanya tadi itu karena banyaknya jamaah, artinya dia selama dalam satu hari itu terus berjamaah. Yang kedua ditentukan oleh kadar kekhusyuan. Yang ketiga ditentukan derajatnya itu dengan kadar tempat yang dibuat sholat. Seperti Baitul Haram jelas beda dengan di masjid di rumah-rumah kita ini. Wal Masjidin Nabawi, dan Masjid Nabawi yaitu di Masjid Nabawi di Madinah. Wa Baitul Maqdisi, dan Baitul Maqdis, masjid yang ada di Baitul Maqdis yaitu di Yerusalem. Wa biqadri rutbatil imami, begitu juga derajat ya, keterpautan derajat, tingkatan derajat kualitas sholat itu juga ditentukan urutannya. Wa biqadri rutbatil imami, dengan ditentukan dengan kadar urutannya imam. Artinya dia dekat dengan imam kan enggak, di belakangnya imam kan enggak. Kalau sholatnya jauh ya jelas beda dengan orang yang di belakangnya imam. Maka itu Nabi mengatakan man sholat, barang siapa sholat yang sholat siapa man khalfa maghfurin, di belakangnya orang yang diberikan ampunan, ghafara, maka akan mengampuni ya Allah, Allah lahu kepada man ini. Wallahu adapun ta'ala itu alamu, jauh lebih mengetahui apa yang dimaksudnya. Lakin akan tetapi layan bagi, perlu dicatat ini, layan bagi tidak semestinya, tidaklah perlu, laka bagimu ayyuhal fakiru, fakir, orang yang banyak dosa, orang yang lemah, hamba yang lemah, janganlah tidak diperkenankan apa antal tafita, yaitu antal tafita berpaling engkau ila hadzal haddi, kepada pangkat ini, tingkatan atau bagian ini ya, tapi kamu juga jangan hanya sekedar ini ya. Karena apa? Fa inna fadlallahi, karena sesungguhnya karunia Allah itu kasirun, banyak, liman bagi orang rofa yang mengajukan ya himmatahu, akan himanya atau keinginannya ya, man mengajukan ilal aliyil kabiri, kepada Allah yang maha tinggi dan yang maha besar. Kama sebagaimana abana akan menjelaskan siapa musonib dalika akan keterkaitan itu
Dzalika akan ma biqauli dengan daunnya musonef. Ini kata mutiara yang ke-31 kita sudah sampai. Dan mungkin ini juga akan kita tambahkan nanti di kata mutiara selanjutnya. Mudah-mudahan dari kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa khairan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.